Sampurasun, Om Swastiastu, Salam Rahayu, saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, tanggal 11 April 2021, kami dari Komunitas Kearifan Lokal Nusantara atau yang disingkat dengan Kori Lontara mengadakan sebuah ritual yang memang sudah menjadi tradisi leluhur kita dari ribuan tahun yang lalu, di mana ritual ini kita sebut sebagai Larung Saji Sagara Nusantara. Kenapa kita sebut sebagai Larung Saji Sagara? Karena kita lakukan larung saji ini di laut. Nah, dari konsep awal ritual ini kami melihat bahwa pandemi COVID-19 ini menjadi dasar utama kami melakukan ritual ini. Kemudian disusul berbagai macam bencana, kemudian juga ada mara bahaya, termasuk berbagai kejadian-kejadian yang mungkin bagi kita orang awam ini adalah kejadian biasa, tetapi bagi kami komunitas kearifan lokal ini harus disikapi dengan hal-hal yang memang di luar nalar kita. Nah, inilah salah satunya tujuan kita, di mana secara logika konsep yang kita usung adalah konsep penyelarasan antara tubuh diri kita sendiri yang kita sebut sebagai Buana Alit dan tubuh alam yang kita sebut sebagai Buana Agung. Nah, jadi leluhur kita sudah memiliki sebuah tradisi yang turun-temurun diwariskan. Hanya saja pada kondisi saat ini, mungkin kebanyakan dari kita masih belum melihat tradisi ini sebagai sebuah solusi. Tapi sekali lagi, apa yang kami lakukan, kami tidak berorientasi pada hasil yang akan kita dapat, tetapi fokus kepada tindakan atau kerja yang kita lakukan untuk Nusantara ini. Jadi salah satu adalah dengan mengembalikan tradisi-tradisi leluhur kita yang adiluhung ini untuk kita bangunkan lagi. Nah, kebetulan kami dari kearifan lokal yang menginisiasi kegiatan ini dari 3 komunitas. Ada dari Sunda Wiwitan atau saudara kita Dulur Wiwitan, kemudian ada dari saudara kita Jawa, Dulur Jawa, dan ada saudara kita dari Bali, Dulur Bali. Kenapa ketiga komunitas ini yang dipilih? Karena 3 komunitas ini sebenarnya dalam satu rumpun yang sama. Mereka memiliki latar belakang sejarah yang sama, kemudian memiliki konsep nilai keluhuran yang sama juga, ada benang merah dan benang emasnya yang sama, sehingga kita tidak sulit untuk mencari satu titik yang bisa kita bangun kebersamaan. Saya sendiri melakukan tugas untuk kemudian bertemu dengan pini sepuh, dengan para tokoh, dengan para sulinggi, jadi pendeta yang memang mengerti tentang ritual ini, dan juga beberapa praktisi spiritual yang memang membaca situasi alam seperti ini. Kemudian kita satukan persepsi pada titik kesimpulan yang sama bahwa harus diadakan sebuah ritual yang pada intinya ingin menyerap energi-energi negatif itu untuk kembali lagi ke asal mereka. Jadi kalau dalam keyakinan kami bahwa laut adalah konsepsi feminisme atau konsepsi keibuan, sehingga kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi sekarang ini, sebenarnya kita banyak lupa pada hal-hal yang berkaitan dengan feminisme atau keibuan, termasuk ibu pertiwi. Kita sering merusak lingkungan itu secara nyata.
kita mengabaikan hal-hal yang diberikan sinyal oleh lingkungan, alam, itu sering kita abaikan. Membangun dengan serakah dan sebagainya itu salah satunya. Yang kemudian kita kombinasikan bahwa larung saji ini harus kualitasnya yang utama, yaitu dengan menggunakan korban suci kerbau. Kerbau adalah simbol dari korban yang paling utama dalam tradisi-tradisi Nusantara. Kalau kita telusuri dari ujung barat sampai ujung timur, itu hampir semua ritual yang menggunakan kerbau itu adalah ritual utama. Nah, kenapa demikian? Alasannya jelas, kerbau dianggap sebagai penetralisir, hewan penetralisir energi negatif yang paling efektif. Jadi paling besar memiliki tenaga untuk menyerap energi-energi itu. Kami sudah tegaskan kepada semua pihak, baik dari pemerintah Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan sebagainya, kami menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dan peserta yang berasal dari luar Bali, kami wajibkan untuk melakukan swab antigen, sehingga kedatangan mereka di sini benar-benar sudah dalam kondisi negatif, tanpa ada yang reaktif ataupun yang positif. Pun tabe sampurasun, nalin nama saya Banjum, perwakilan dari Sunda Wiwitan. Kebetulan pada hari ini, hari Minggu, tanggal 11 April 2021, sudah dilaksanakan larung saji Segara Nusantara. Ini adalah salah satu bentuk dan wujud kecintaan terhadap kebudayaan tradisi yang sekarang ini hampir punah, yang kontaminasi atau diseret dengan kebudayaan kapitalisme yang mengatasnamakan budaya ini, budaya itu, dan paling miris sekarang itu banyak yang mengatasnamakan agama. Itu sudah mewakili semua, dan yang sebagai kakak yang tertua sudah menitipkan aturan kepada adik-adiknya yang dari Kejawen, terus dari Bali, itu aturannya sudah dititipkan di sana semua. Nah, dengan kearifan lokal yang ada di Sunda, dengan kesederhanaannya seperti itu. Teu bisa diaya-aya, teu bisa dileuwih-leuwih, ngan sakitu. Cek amanat karuhun, anu panjang teu meunang dipotong, anu pondok teu meunang disambung, nu nya kudu dinyakeun, nu lain kudu dilaeunkeun, kudu ngadek sacelekna, kudu niplas-saplasna, kudu bener dinu caritaana. Tah eta ajaran Sunda. Nah, itulah amanat dari sepuh seperti itu dari karuhun-karuhun kita. Jadi kesederhanaan tentang Banten, simbolnya, yang penting simbolnya di sana yang harus dibaca. Apa ada kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, semua ada di sana. Itu harus dibuka. Nah, di sanalah arti-arti filosofisnya yang luar biasa. Nah, ini alamnya. Di dalam Banten atau sesaji itu adalah salah satu yang harus dibuka dan harus dibaca. Makanya ajaran Sunda itu, ajaran Pikukuh, ada Sunda, Sadu, Santa, Budi. Itu mungkin Kang dari Sunda, perwakilan dari Sunda. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang merenah atau yang kurang pas di semua unsur masyarakat yang ada di Nusantara. Mohon maaf, hatur nuhun, sampurasun. Kalares ing dinten puniki inggih punika dinten tilem mangsa ke-10 lan wonten ing sasi ruwah puniki inggih para luhur Jawi ngawontenaken larung sesaji ingkang sakmangkih pengajabipun nyuwun sepisan keselamatan kawilujengan ugi tinebihna saking godha rencana ingkang boten sae katulak kabalik sedaya sesuker sedaya penyakit napa melih wentenipun pagebluk
virus corona menika mugia kanthi adat srana larung sesaji ingkang sewau sampun dipun leksanani, mugia para luhur dalem ingkang lenggah wonten ing Parangkusuma inggih punika Kanjeng Ratu Kidul sak pendherekipun ugi Ida Bathari Baruna sumrambahipun para luhur dalem ingkang lenggah wonten ing Merapi yang Merapi sak pendherekipun. Wondene sesaji ingkang katuraken nggih menika pisan wonten pisang sanggan saukuranipun. Pisang sanggan pisang raja inggih punika mengku werdi kesaguhanipun sedaya umat Nusantara ing dinten puniki saking tanah Jawi, Bali ugi wiwitan sampun dileksanani kanthi rahayu ing pengajap mugia puncara negari dalem NKRI lan mugia jaya lestari budaya utuwin mugia sedaya sesuker sedaya penyakit enggalo kundur lan lumerek lumintu ing rejeki lumerek lumintu ing samudayanipun. Salajengipun wenten sajen nggih menika pisang sanggan kencana menika kagem katur kunjuk wenten ngarsanipun Kanjeng Ratu Kidul inggih menika Ida Bathari Baruna lan sak pendherekipun sak putra wayah. Salajengipun samangke wonten sirah maesa. Sirah maesa puniki kagem bulu bekti kagem Ibu Pertiwi ingkang sakmangke mugia kersa nglorot sedaya penyakit, sedaya sesuker lan sedaya menapa mengkemawon ingkang boten sae saged kalorot kabalikna wonten ing samudra. Enggalo resik Bali kados wingi. Salajengipun wonten sajen jajanan pasar utawi tumbasan peken. Inggih punika mengeti dinten 7 pekenan gangsal windu 8 kiblat 4 5 pancer panceripun inggih punika sederek saking Jawi, Bali lan Sunda wiwitan lan negari kesatuan Republik Indonesia menika lan sedaya umat ingkang ngawontenaken wilujengan wonten ing dinten puniki. Mugia ing pengajapipun tansah manggihna ing rahayu. Mbok bilih esensinipun menika ngemutaken bilih kita menika tasih kagungan budaya adiluhung. Inggih punika kanthi syarat srana ngintun sekul suci Gondoarum dumateng para luhur. Mugia larung saji menika boten cekap sepisan wonten dinten puniki saged lanjut ing sedayanipun amrih lestarining buwana bawana alam jagat raya saisinipun. Mugia selamat rahayu ing sagung dumadi. Om swaha 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 namus. Rahayu sedayanipun. Nuwun. Jadi prosesnya lumayan panjang, sekitar 3 bulanan menghabiskan waktu untuk persiapan. Jadi yang di Bali itu diambil upacara yang bertingkatan madya istilah menengah. Jadi di sana larungnya berupa kambing, angsa, bebek dan ayam. Jadi kenapa kita ambil yang menengah? Artinya itu memang sudah menjadi satu keputusan. Jadi ada 3 tingkatan sebenarnya. Ada yang nista yang paling bawah, madya dan yang paling utama. Yang kemarin memang ada sedikit kendala di masalah keuangan, jadi kita tidak bisa mengambil yang utama. Jadi yang diserahkan kepada yang di Jawa. Jadi kemarin ada syarat yang memakai kerbau yang bertanduk emas, itu diserahkan kepada di Jawa. Jadi yang di Jawa yang menyiapkan kepala kerbau bertanduk emas. Jadi maksud dan tujuan daripada ritual ini adalah untuk membersihkan alam, terutama pada masa pandemi sekarang ini. Semoga dewata yang ada di laut, yaitu Sang Hyang Baruna, dan di sini yang di Parangtritis yaitu Ratu Kidul, memberikan anugerahnya, dan larung saji yang sudah dilaksanakan tadi sudah berjalan sangat lancar. Semoga pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya itu bisa segera berakhir.